Konsep rahasia bisnis ala Ciputra. Konsep rahasia bisnis ala Ciputra. Di sini kita menggunakan konsep dalam kamus Ciputra adalah dasar yang harus dimiliki oleh seseorang untuk meraih sukses. Dasar ini sifatnya adalah basic yang harus dipunyai sebelum seseorang terjun di dunia usaha. Sehingga jika nantinya ia terjun, maka besar kemungkinan orang tersebut akan meraih sebuah kesuksesan. Di antara beberapa muara konsep yang dimiliki Ciputra adalah bagaimana bisnis dapat bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu caranya harus sukses terlebih dahulu agar perusahaannya dapat menampung orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan tentunya perusahaan dapat menghidupi semua karyawannya. Semakin banyak perusahaan yang dibangun, semakin banyak karyawan yang direkrut, dan secara otomatis semakin banyak pula keluarga yang dihidupi. Ciputra mempunyai 3 modal konsep yang jika dimiliki oleh seseorang dan ia membuat sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, maka siap-siaplah karena kesuksesan cepat atau lambat akan menyambutnya. 3 konsep rahasia tersebut adalah sebagai berikut. 1. Shine atau kecerdasan. Shine menurut kamus Ciputra berarti kecerdasan dan wawasan yang luas bagi Ciputra. Wawasan dan kecerdasan sangat penting dalam setiap usaha. Sebab dengan 2 hal tersebut seseorang dapat mengelola dan mengatur usahanya sendiri dengan baik. Dunia usaha membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, kreatif, berani, dan berwawasan tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan dan wawasan yang tinggi akan mudah dalam mengambil setiap keputusan di saat situasi sulit, serta mampu mengatasi masalah yang sedang menimpanya. Hal ini akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai wawasan dan kecerdasan, maka usahanya susah untuk berkembang lantaran minim pengalaman dan wawasan. Jadi untuk sukses orang harus pintar, minimal pintar mengatur orang lain. Kecerdasan dan dalam berwirausaha oleh Ciputra dinilai sangat penting sekali sebagai dasar seseorang dalam melangkah dan mengembangkan bisnisnya. Makanya salah satu keputusan penting dalam sejarah kesuksesan Ciputra adalah memperhatikan pendidikan. Ia menempuh pendidikannya dengan sungguh-sungguh sebab dengan ilmu yang diperolehnya, apa yang dicita-citakannya lekas terpenuhi. Salah satu kesungguhan Ciputra dalam pendidikan adalah dengan mengambil kuliah di jurusan arsitektur ITB. Mungkin jika tidak mengambil basic ilmu pengetahuan tentang arsitektur, maka bisa jadi Ciputra tidak menjadi seperti sekarang ini. Sebab kalau kita lihat dari biografi singkat usahanya, Ciputra awalnya hanya bermodalkan keahlian arsitektur, yang kemudian menjadi seorang pengembang dan bergelut di bidang bisnis properti. Bagi Cip, panggilan akrabnya, pendidikan sangat penting bagi karir seseorang yang ingin terjun di dunia bisnis. Menurutnya, sekolah tidak harus dijauhi, melainkan dimanfaatkan untuk menggali wawasan dan kemampuan yang lebih banyak dibanding jika tidak sekolah. Oleh sebab itulah, sebagai bagian dari jalan mendapat kecerdasan, Ciputra menjadikan pilihan awalnya untuk sekolah sebagai salah satu keputusan penting dalam hidupnya. Yang kedua adalah riset atau penelitian. Riset artinya penelitian. Menurut Ciputra, orang yang sukses tidak mau terima segala sesuatu secara matang. Artinya jika ia ingin memakan ayam rendang, misalnya, ia tidak serta-merta mau langsung disuguhkan 1 porsi makanan ayam rendang. Namun lebih dari itu, ia akan bertanya bagaimana resep cara membuatnya, apa saja bahan-bahannya, serta bagaimana cara membuatnya. Sebab bagi orang yang ingin berbisnis, maka riset semacam itu harus sudah dimiliki. Jika rasanya lezat, boleh jadi ia akan membangun rumah makan dengan menu masakan utamanya adalah ayam rendang. Bahkan, seorang yang kreatif cukup meminta bahan-bahan untuk membuat suatu resep, maka ia akan membuat resep lain yang lebih menjual misalnya. Orang seperti ini memang suka membuat penelitian kecil sebelum melakukan sesuatu. Ia selalu membuat perumpamaan kecil dalam bisnis, sehingga segala perkiraan dan tindakan yang akan ditempuh telah tergambarkan dengan jelas. Ciputra dalam melaksanakan bisnisnya juga senantiasa melakukan riset kecil-kecilan, misalnya di banyak tempat dalam usaha pembangunan propertinya seperti di Citra Raya, Surabaya.
CIP juga melakukan penelitian. Kalau tidak melakukan penelitian, maka daerah yang sebelumnya digambarkan oleh Dr. Djoko Santoso Muljono sebagai daerah yang kambing saja tidak bisa hidup, tapi oleh Ciputra diubah menjadi perumahan yang indah dan prospektif. Tanpa sebuah riset, maka tidak mungkin daerah yang tadinya gersang disulap menjadi perumahan indah. CIP melakukan itu di hampir semua pembangunan villa-villa mewahnya sebagai bagian dari bisnis propertinya. Oleh sebab itu, riset merupakan salah satu hal penting yang tetap terus dilakukan oleh Ciputra. 3. Entrepreneur. Bagi Ciputra, ada perbedaan mendasar antara seorang entrepreneur dengan seorang pemilik dan pengelola usaha biasa. Entrepreneur menurutnya adalah seseorang yang inovatif dan mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya ke dunia nyata. Entrepreneur akan mampu mengubah Padang Ilalang menjadi kota baru atau mengubah tempat pembuangan sampah menjadi resort yang indah. Entrepreneur bisa mengubah kawasan kumuh menjadi wilayah gedung pencakar langit, tempat ribuan orang yang bekerja dan beraktivitas. Bahkan di tangan seorang entrepreneur, kotoran dan barang rongsokan dapat diubah menjadi emas. Begitu kata Ciputra. Entrepreneur baginya adalah kemampuan menjual. Pintar saja kata Cip, tapi tak mampu menjual konsep yang dimiliki, hasilnya sama saja nol. Hanya Anda yang tahu kepintaran Anda. Tanpa kemampuan berjualan, Anda hanya jadi profesor milik para pengusaha. Anda mungkin dibayar mahal, tapi percayalah yang membayar Anda mendapatkan jauh lebih besar dari Anda. Maka Ciputra mensyaratkan bahwa seseorang entrepreneur setidaknya memiliki 3 ciri. Pertama, seorang entrepreneur mampu melihat peluang bisnis yang tidak dilihat atau tidak diperhitungkan oleh orang lain. Ia melihat kemungkinan dan memiliki visi untuk menciptakan sesuatu yang baru yang memicu semangatnya untuk bertindak. Kedua, seorang entrepreneur adalah orang yang bertindak untuk melakukan inovasi, mengubah keadaan yang tidak atau kurang menyenangkan menjadi keadaan seperti yang ia inginkan. Tindakanlah yang membuat entrepreneur menjadi inovator. Ketiga, seorang entrepreneur adalah pengambil risiko, baik risiko kerugian yang bersifat finansial maupun risiko gagal yang bersifat mental. Dengan 3 ciri pokok tersebut, seorang entrepreneur sejati menurut Ciputra seperti seorang perintis kawasan baru, penjelajah rimba raya, atau juga pendaki gunung yang selalu mencari puncak-puncak taklukan baru. Mereka bermimpi, maju bergerak menuju tantangan, dan tidak gentar memikul resiko. Ringkasnya, entrepreneur sejati berani rugi, berani malu, dan berani terkenal. Itulah setidaknya yang dipraktikkan oleh Ciputra dalam konsep bisnisnya selama ini. Dalam poin entrepreneur ini, apa yang dipraktikkan Ciputra tampak saat mengubah kawasan Ancol yang semula sampah dan kotor menjadi tempat wisata kelas dunia. Saat itu Gubernur DKI Jakarta berpesan kepada Ciputra untuk menjadikan kawasan Ancol setaraf dengan Disneyland Amerika. Disneylandnya yang Bang Ali atau Gubernur kala itu pesankan sudah pasti adalah emas. Sedangkan yang ada di depan Ciputra sungguh-sungguh kotoran dan rongsokan. Apa yang perlu dilakukan oleh Cip untuk mengubahnya? Sebagaimana tertulis dalam www.ciputraentrepreneurship.com, langkah Ciputra adalah pertama, menggunakan imajinasi kreatif untuk melihat sebuah permasalahan dengan kacamata seorang entrepreneur. Di tempat kumuh itu ia membayangkan sesuatu yang serba kreatif. Ciputra tidak terpaku kepada hambatan, kelemahan, dan kekurangan yang ada. Fokusnya hanya tertuju kepada potensi dan peluang yang dapat diraih. Inilah yang kemudian disebut oleh Cip sebagai proses menciptakan peluang, opportunity creating. Kedua, Ciputra melakukan inovasi. Formulanya kreatif cross subsidi. Sebagian area Ancol dijual untuk membangun pusat profit. Di bagian yang lain tetap menjadi miliknya. Di lokasi lain masih di Ancol, Ciputra membangun perumahan untuk disewakan agar meraih modal dalam membangun sarana rekreasi yang membutuhkan investasi jangka panjang. Ciputra menekankan
Kreativitas bukan hanya diperlukan dalam rancang bangun semata. Bagi seorang entrepreneur, kreativitas masuk menjelajah ke ranah keuangan. Ketiga, berani mengambil resiko terukur. Ini langkah yang Chip ambil setelah penciptaan peluang dan inovasi. Ia mengambil kredit dari bank dan ternyata bank bukan saja meminta kolateral, namun meminta jaminan pribadinya. Sebagai seorang entrepreneur, risiko ini ia ambil karena Chip memiliki keyakinan akan keberhasilan kawasan pembangunan Ancol. Hasilnya saat ini Ancol menjadi kawasan wisata yang masuk dalam 5 besar kawasan wisata terbesar di dunia. Dengan jumlah pengunjung 13 juta orang, maka Ancol hanya kalah oleh Disneyland dan Disney World. Padahal investasi kawasan wisata seperti Disney berlipat-lipat kali lebih besar daripada investasi Ancol. Bukan hanya itu, menurut data dari sumber di atas bahwa pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang 72% saham sudah memetik buahnya. PT Pembangunan Jaya Ancol yang merupakan perusahaan milik daerah patungan dengan Pembangunan Jaya mendapatkan laba bersih sesudah pajak lebih dari 144 miliar rupiah pada tahun 2007. Perusahaan ini telah menjadi perusahaan publik sebagai BUMD pertama yang go public menjadi BUMD TBK. Perusahaan tersebut dianggap paling berhasil di pasar modal. Ancol bahkan menjadi salah satu kontributor terpenting bagi pendapatan asli daerah PAD DKI Jakarta dan kontribusi pajak yang besar kepada pemerintah pusat. Itulah hasil dari olahan impian dan kreasi dari entrepreneur sejati, Ciputra. Dalam konsep rahasia bisnis ala Ciputra memiliki langkah-langkah gila dalam bisnisnya. Langkah-langkah gila dalam bisnis Ciputra terekam dalam beberapa keputusan penting sepanjang sejarah berkecimpung di dunia bisnis. Menurut Andreas Hareva dan Eben Enersiadari tahun 2007, terdapat 10 keputusan Ciputra yang sangat bersejarah dalam karirnya. Namun kita bahas 9 saja yang berkaitan dengan dunia bisnis. Kemudian kita masukkan ke dalam langkah-langkah gilanya dalam berbisnis. Berikut langkah-langkah gilanya yaitu 1. Kerja sambil kuliah. Dalam buku The Ciputra Way, praktik terbaik menjadi entrepreneur sejati tahun 2007 dikisahkan bahwa Ciputra berangkat ke Bandung dari Sulawesi untuk melanjutkan kuliah di ITB sebagai seorang mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Ia adalah seorang anak yatim dari sebuah keluarga sederhana yang tinggal di pelosok Pulau Sulawesi. Tampaknya kiriman dan dukungan dari ibunya untuk kuliah serta untuk biaya hidup sehari-hari tidaklah cukup sehingga membuat Ciputra kemudian mendirikan usaha konsultan perencanaan dengan 2 temannya saat tingkat 3. Ia bekerja penuh di perusahaan ini dan setahun kemudian ia juga bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Sementara perusahaan konsultan yang dibangunnya masih ada sampai sekarang dengan nama PT Perencana Jaya. Tindakan ini merupakan sebuah keberanian sekaligus keputusan yang penting bagi proses pembentukan diri Ciputra menjadi seorang pengusaha properti. Sebab properti inilah yang hingga kini ia geluti dan telah mengantarkannya menjadi sangat sukses seperti sekarang. Pada waktu itu, kerja dan belajar menurutnya seperti ajang perlombaan. Ia bahkan seperti atlet yang terus berlatih dan berlari demi sebuah prestasi tertinggi. Menekuni profesi kerja sambil kuliah tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Ciputra. Untuk menjaga agar keduanya berjalan lancar, maka Cip melakukan kerja keras dan pengelolaan diri yang sangat ketat. Hal ini merupakan penempaan diri yang baik karena ternyata kebiasaan ini menjadi bekal berharga bagi masa depannya. Bahkan Ciputra merupakan seorang yang berani memberikan pengorbanan yang besar demi mencapai cita-cita. Tetes keringat dan derai air mata pernah ia cucurkan demi meraih impian. Menurut Cip, melakukan sebuah pekerjaan selama kuliah adalah
ajang latihan bisnis yang berharga. Apakah ia membantu perusahaan milik orang tua sendiri, bekerja kepada orang lain, ataupun menjadi pekerja paruh waktu. Chip meniru filsuf Inggris yang terkenal bernama Charles Handy. Charles pernah mengungkapkan, belajarlah seperti orang yang bekerja dan bekerjalah seperti orang yang belajar. Dua kalimat tersebut yang selama ini ditetapkan oleh Chip, makanya jika dikombinasikan dapat memberikan manfaat besar. Strategi dan keputusan Ciputra untuk kuliah dan bekerja merupakan pilihan yang tepat. Sebab di samping dapat membiayai kuliah yang serba kekurangan, ia juga sedang membangun bisnis sejak di bangku kuliah, sehingga tatkala sudah lulus Ciputra tidak kelabakan mencari pekerjaan dan tinggal menekuni serta mengembangkannya lagi. 2. Dari bisnis konsultan menjadi seorang pengembang. Keputusannya tersebut dimulai saat lulus kuliah di ITB tahun 1960. Ciputra memutuskan untuk meningkatkan dirinya dalam berbisnis. Ciputra yang semula sebagai seorang konsultan kemudian beralih menjadi seorang pengembang yang mampu menciptakan pekerjaan. Padahal waktu itu pekerjaan sebagai seorang konsultan cukup baik dan prospektif. Setidaknya hal itu juga menjadi tulang punggung kedua teman-temannya yang mendirikan bisnis tersebut. Namun Chip ingin sebuah tantangan baru, makanya ia melepaskan usaha konsultannya tersebut dan menyerahkan pengelolaannya sehari-hari kepada kedua rekannya. Keputusannya untuk keluar dari konsultan ternyata tepat. Ia kemudian memilih untuk menjadi seorang pengembang, padahal sebelumnya ia tidak ada dukungan modal atau lokasi atau tanah yang dimiliki. Apalagi unsur modal dan tanah merupakan hal utama dalam pekerjaannya sebagai pengembang. Bagaimana caranya ia mengatasi masalah sebesar ini? Tiada lain adalah dengan ide gila dan kreativitas sebagai seorang entrepreneur yang dimiliki oleh Chip. Kala itu ide gilanya adalah menemui Gubernur DKI Jakarta dengan menenteng proposal. Anda bisa membayangkan, Ciputra muda yang baru lulus dari ITB ingin bertemu dengan gubernur, padahal ia tidak punya modal dan belum dikenal sama sekali oleh sang gubernur. Tentu keinginan ini tidaklah mudah dan bisa dipastikan mustahil tercapai. Namun setelah menemui berbagai kesulitan yang ada, akhirnya ia berhasil menemui dan meyakinkan Gubernur Sumarno untuk mendirikan perusahaan patungan dengan dirinya, membangun proyek Pasar Senen. Apa tanggapannya sang gubernur kala itu? Ternyata responsif, karena gubernur kemudian mengajak pengusaha Simning Dasaat, Yayasan Medi dan Yayasan Bumi Putra untuk mendirikan PT Pembangunan Jaya. Saat ini lebih dikenal sebagai Grup Jaya. Di perusahaan tersebut ia menjadi CEO selama 35 tahun atau hingga tahun 1996. Kemudian menjabat sebagai komisaris sampai sekarang. Pada waktu itu orang tidak akan mengira seorang yang hanya mantan konsultan dengan modal ide kreatif, semangat dan keberanian sekarang telah berhasil menjadi pemimpin perusahaan sekaligus pemegang saham tanpa mengeluarkan modal sendiri. Apa yang telah dilakukan dan diperoleh Ciputra kala itu terbilang luar biasa. Bayangkan, ia hanya bermodalkan ide atau proposal untuk mendirikan sebuah proyek yang bernilai miliaran. Setelah proyek Senen berhasil dirampungkan, ia pun diberi kepercayaan untuk kembali menggagas ide inovatif, yaitu mengusulkan agar proyek Ancol dikelola oleh PT Pembangunan Jaya. Dari sini kemudian lahir perusahaan patungan yang kedua, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol. Saat ini kita kenal sebagai Taman Impian Jaya Ancol. Oleh Ciputra, kawasan Ancol disulap menjadi taman wisata kelas dunia yang banyak dikunjungi orang. Bahkan kawasan ini menjadi kebanggaan pemerintah DKI Jakarta dan rakyatnya. Ciputra sejak awal memang seorang pengusaha sejati. Ia berhasil membuktikan bahwa menjadi seorang pengusaha modal utamanya bukanlah dana, melainkan ide-ide yang kreatif yang menyebabkan modal itu datang dengan sendirinya. Nah, Chip memiliki kemampuan dalam menghasilkan ide kreatif yang dapat diterima oleh pasar, dan ini menjadi kemampuan yang sangat berharga bagi seorang entrepreneur. Selanjutnya, lingkungan dan latihan yang menumbuh kembangkan daya kreatif dan naluri bisnisnya sehingga ia berhasil melahirkan banyak anak perusahaan yang awalnya dari pemerintah. 3. Mengembangkan kerjasama lebih luas dan strategis.
Kata mengembangkan tampaknya bukan menjadi kata mati bagi Ciputra, tetapi menjadi kata yang selalu hidup dan dihidupkan setiap waktu. Bayangkan, pada waktu yang relatif tidak muda lagi, misalnya tahun 1971 saat umurnya sudah kepala 4, ia kemudian mendirikan PT Metropolitan Development bersama teman-temannya. Pembangunan ini sebelumnya juga telah mendapatkan izin dari Komisaris PT Pembangunan Jaya di grup bisnis yang baru ini. Cip menjadi presiden komisaris dan lebih banyak bertindak sebagai inspirator, motivator, juga inovator. Tentunya ia tidak terlihat dalam manajemen sehari-hari atau penuh waktu. Perusahaan ini kemudian memiliki ciri khasnya sendiri dan telah berkembang pesat di bidang properti, konstruksi, konsultasi, perdagangan, dan manufaktur. Bahkan perusahaan tersebut telah tumbuh dan menganggap proyek-proyek terkenal seperti Wisma Metropolitan, Wisma WTC, Mall Metropolitan, perusahaan Pondok Indah, Hotel Horizon, dan lain sebagainya. Khusus kiprahnya di perusahaan yang baru dibangun itu, Ciputra lagi-lagi tanpa modal dana yang cukup. Cip hanya bermodalkan kreativitas dan keberanian. Ia berhasil meyakinkan pemodal besar untuk berpatungan dengan PT Metropolitan Development. Dalam pembangunan di kawasan Pondok Indah misalnya, Ciputra tidak mempunyai modal sama sekali untuk membebaskan ratusan hektar tanah di kawasan tersebut. Padahal menurut kacamatanya, kawasan Pondok Indah memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di daerah Jakarta. Lebih dari itu, kawasan tersebut memiliki nilai tinggi jika dikembangkan dalam skala kota, yaitu perumahan dengan segala kelengkapan kehidupan manusia seperti pusat belanja, perkantoran, fasilitas rekreasi, lapangan olahraga, hotel, fasilitas pendidikan, serta ibadah dan lain sebagainya. Inspirasi dan imajinasi keindahan masa depan yang dimiliki oleh Cip sudah terbukti sekarang. Usai sukses merampungkan proyek Pondok Indah, kelompok usaha properti Metropolitan ini makin berkibar namanya. Bahkan sudah masuk perhitungan pembisnis besar seperti Salim Group, juga oleh pengembang kuat dari luar negeri. Bukan hanya itu, saat membangun Hotel Horizon Jakarta Ancol pun ia hanya bermodalkan gagasan kreatif. Akhirnya pencipta gagasan siapa lagi kalau bukan Cip mendapatkan saham 50% serta pinjaman modal 100% untuk bekerja sama dengan pemilik modal dalam mewujudkan gagasan kreatif tersebut. Sampai masa itu, Ciputra hidup dan mengembangkan bisnisnya hanya bermodalkan kreativitas dan keberanian. 4. Membangun grup Ciputra bersama keluarga. Pada tahun 1981 saat usia Cip mencapai angka 50 tahun, ia kembali membuat keputusan bersejarah. Apalagi kalau bukan mendirikan kelompok bisnis grup Ciputra bersama istri dan 4 anaknya beserta suami mereka yang baru tamat dari luar negeri. Keputusan ini sungguh mengagetkan sebab sebagaimana diketahui bahwa Ciputra sebelumnya telah berhasil melakukan kerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta, lalu dengan teman-temannya serta dengan Salim Group dan pemodal luar negeri. Kini ingin melakukannya bersama anak-anaknya. Menurut Cip, ada 3 alasan mengapa keputusan ini diambil. Pertama, ia melihat pada tahun-tahun itu anak-anaknya sudah menyelesaikan studinya di luar negeri dan memiliki ijazah S1 atau S2, serta sudah memiliki pengalaman kerja. Ia ingin anak-anak dan menantunya memiliki perusahaan sendiri. Kedua, sebuah kenyataan yang sudah lama terpikirkan di dalam benak Cip bahwa tak selamanya ia akan menjadi CEO dari PT Pembangunan Jaya. Makanya ia memerlukan sebuah tempat lain untuk menjadi ajang baru serta menumpahkan kreativitas dan semangatnya yang masih berkobar-kobar. Ketiga, Cip senang berada bersama-sama dengan keluarganya untuk berdiskusi tentang bisnis dan pengembangannya. Hal ini setidaknya tercermin dari pernyataan Cip yang mengatakan bahwa di perusahaan keluarga ia bisa rapat kapan dan di mana saja. Bisa di meja rapat, di meja makan, di dapur, dan di kamar tidur. Sampai saat ini sebagaimana tertulis dalam bukunya, Grup Ciputra sudah membagi bisnis menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama bergerak di bidang subholding 1 yang dipimpin oleh Budiarsa Sastrawinata dan putri pertama Cip, yaitu Rina Ciputra.
Subholding ini menangani proyek real estate di Jakarta, bisnis media atau tabloid, broker properti, dan proyek-proyek perumahan seperti properti di Hanoi, Vietnam, Kamboja, dan India. Sedangkan pada bidang Subholding 2, pimpinan diserahkan kepada pasangan Harun Hajadi dan Junita Ciputra yang merupakan putri keduanya. Subholding 2 mengelola sebuah proyek perumahan skala kota di Surabaya yang sangat terkenal, yaitu Citra Raya The Singapore of Surabaya. Selain itu, proyek-proyek Subholding 2 tersebut tersebar di berbagai kota Indonesia, mulai dari Jakarta, Semarang, Sidoarjo, Pandaan, Bali, Lampung, Pekanbaru, Medan, hingga Manado. Sedangkan bidang Subholding 3 dipasrahkan kepada kedua putranya, Canda Ciputra dan Cakra Ciputra. Kedua anak ini terlahir sebagai anak kembar, namun memiliki postur dan wajah yang berbeda. Keduanya lulus dari perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Subholding 3 sedang mempersiapkan sebuah proyek properti di Jawa Tengah dan di Pulau Kalimantan. Bahkan tim Subholding 3 milik kedua putra Cip itu rajin berkeliling ke berbagai negara Asia untuk mencari peluang pembangunan proyek-proyek baru. Hal tersebut tidak lepas dari cita-cita Cip yang ingin membangun Ciputra Group menjadi perusahaan multinasional. 5. Mengembangkan bisnis ke luar negeri. Ciputra memiliki keunikan dan keahlian luar biasa, di antaranya kemampuan untuk berpikir jauh ke depan. Ia bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ia bisa menduga apa yang akan terjadi, padahal kebanyakan orang belum pernah memikirkannya. Inilah yang menjadi landasan rahasia Cip dalam membuka usaha di luar negeri. Impian untuk mengembangkan bisnis ke luar negeri ia lakukan sejak tahun 1980. Saat itu ia mulai melakukan investasi di Singapura dan Hawaii melalui Metropolitan Group. Bahkan tahun 1990 ia bersama Ciputra Group mulai masuk ke Vietnam. Ketika itu Cip membayangkan kota Hanoi di awal tahun 1990-an sebagai sebuah ibu kota negara dengan penduduk sekitar 3 juta jiwa. Padahal jalan-jalan utama di kota tersebut dipenuhi oleh sepeda, bukan mobil seperti kota Jakarta. Kebanyakan orang mungkin akan meragukan peluang bisnis di Hanoi, Vietnam. Mungkin sebagian orang akan menganggap sinis mengenai peluang bisnis di tempat tersebut karena negara yang bersangkutan baru saja selesai berperang dan dianggap masih rendah daya belinya. Tentunya hal itu bukan yang sedang dibayangkan oleh Cip. Untuk melakukan riset, ia kemudian mengirimkan timnya ke Hanoi ketika kota ini masih dianggap terbelakang. Apa yang dilakukan oleh Cip adalah sebuah visi jauh ke depan. Ia bahkan mampu membayangkan buahnya, walaupun hanya dari wujud benihnya saja. Misalkan staf Ciputra yang mengunjungi Hanoi di awal tahun 90-an masa perintisan melaporkan bahwa baru beberapa traffic light di kota Hanoi yang ada. Lainnya mengatakan, saya biasa membawa handuk dan aqua setiap kali ke Hanoi karena khawatir tidak berhasil mendapatkan hotel yang baik. Dari laporan tersebut, siapapun pasti akan mengatakan bahwa Hanoi merupakan kota kecil yang masih sangat terbelakang. Namun, bagi Cip, kota tersebut tetap memiliki peluang yang besar di kemudian hari. Buktinya sekarang kota Hanoi adalah sebuah kota yang modern. Jika Anda pergi ke sana, dengan mudah menemukan hotel atau apartemen berbintang, pusat belanja, gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di sana saat ini juga tidak lepas dari peran Ciputra. Hal tersebut dikarenakan di sana dengan orang berpatungan, ia membangun sebuah hotel bintang 5 dan 2 tahun kemudian Ciputra Group membangun sebuah kota mandiri, Ciputra International City. Impian yang pernah dibayangkan Cip akhirnya terwujud.
Setelah melalui berbagai hambatan dan krisis ekonomi Asia, maka sekarang proyek Ciputra International City adalah proyek real estate terbesar dan memiliki kapasitas tinggi di Vietnam. Demikian juga dengan Hanoi Horizon. Inilah keahlian yang dimiliki Ciputra. Keberhasilannya dalam bisnis properti karena ia menemukan peluang sebelum yang lain melihatnya, meraih peluang sebelum yang lain bertindak, serta memanfaatkan peluang sebelum yang lain selesai mempelajarinya. Bahkan saat ini Ciputra Group sudah memperlebar usahanya di Kalkuta, India bersama beberapa migran imigrasi untuk membangun Kolkata West International City, sebuah proyek perusahaan skala besar. Sebentar lagi sebuah proyek Ciputra Group kembali akan mengembangkan bisnis di luar negeri dengan mewujudkan sebuah pemahaman skala besar, skala kota di Kamboja. Keenam, God has more in store. Ciputra menyadari dan merasakan benar bahwa di balik semua kesuksesan tersebut ada campur tangan Tuhan. Setidaknya ini tampak jelas saat terjadi kerusuhan Mei tahun 1998. Saat itu gedung mall dan Hotel Ciputra yang merupakan gedung kesayangannya sedang terancam. Padahal ketika itu mobil-mobil yang ada di sekitar gedung sudah terbakar dan massa sudah berkumpul. Bahkan sebuah pos polisi yang berada di samping depan bangunan tersebut sudah porak-poranda karena dibakar. Keadaan semakin histeris karena beberapa mal dan gedung di sekitar bangunan Ciputra telah hangus, terbakar dan dijarah. Ini adalah sebuah contoh kisah nyata dari banyak kejadian lain berikutnya yang dirasakannya sebagai keterlibatan Tuhan yang ajaib dalam hidup Ciputra. Setelah peristiwa itu otomatis menjadi kekuatan rohani bagi Ciputra. Sejak itu, ia sangat menyadari bahwa Tuhan mengasihinya. Meskipun pada masa-masa sebelumnya, Cip merasa belum mengasihi Tuhan secara sepatutnya. Padahal dahulu ia kerap lupa berbakti kepada Tuhan, kerap mengantuk bila berdoa, tidak melakukan kegiatan rohani, apalagi melakukan pelayanan kerohanian. Namun setelah peristiwa itu perubahan telah terjadi. Peristiwa 1998 tampaknya telah mengubah kehidupan rohani Ciputra secara total, sebab saat ini ia rajin berbakti kepada Tuhan, berdoa, serta melakukan pelayanan rohani dan sosial. Hal ini juga terlihat dari karakternya yang lebih sabar, lebih ramah, dan lebih perhatian pada para stafnya. Cip merasa setelah ia lebih dekat dengan Tuhan, ia makin melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kian nyata. Kalau dahulu Ciputra Group sempat terpuruk karena krisis ekonomi, maka sekarang telah bangkit kembali, bahkan bertumbuh pesat. Landasannya tentang ketuhanan tampaknya juga yang menjadi dasar setiap bisnisnya, sebab ia memiliki prinsip untuk bagaimana bisnis itu tidak hanya berguna bagi diri dan keluarganya, namun juga bermanfaat bagi orang banyak. Salah satunya memberi lapangan pekerjaan bagi banyak kepala keluarga. 7. Berani bertanggung jawab saat krisis. Saat terjadi krisis, Ciputra memiliki prestasi yang sangat luar biasa, apalagi kalau bukan keberhasilannya membawa ketiga grup bisnisnya berhasil melalui krisis ekonomi dan terus dapat mengembangkan diri pada masa sekarang. Padahal keadaan bisnisnya sangat tidak berpengharapan pada pertengahan tahun 1998. Utang-utang perusahaan naik hingga 5-6 kali lipat karena sebagian pinjaman perusahaan dalam bentuk US dollar. Nilai aset perusahaan menyusut dan penjualannya merosot kurang dari separuh tahun sebelumnya. Bahkan pada masa-masa akhir tahun 1997 sampai dengan bulan Mei 1998, kehidupan pribadi Ciputra penuh dengan tekanan dan kegelisahan. Anda bisa bayangkan apa jadinya jika sesuatu yang telah dikumpulkan dengan susah payah selama lebih dari 35 tahun seakan lenyap hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan.
Pada masa itu, Cip memiliki uang yang begitu besar di luar jangkauan kemampuan finansial yang ia miliki. Cip sungguh-sungguh merasa berada di tempat yang paling dalam. Melalui banyak malam dengan kesulitan tidur serta banyak hari tanpa kebahagiaan, namun dengan keyakinan dan doa ia memilih untuk menghadapi masalah tersebut. Cip memutuskan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan memadukan integrity dan excellence, atau dengan menjaga integritas kejujuran berusaha menyelesaikan permasalahan secerdik mungkin, tentunya sambil memohon pertolongan kepada Tuhan. Menurut Cip, sebagaimana tertulis dalam bukunya, ia memiliki 3 strategi praktis saat menghadapi masalah tersebut. Pertama, menghadapi masa krisis ekonomi dengan berani bersikap bertanggung jawab, tidak lari dari masalah dan tidak melarikan diri ke luar negeri. Padahal pada waktu itu banyak tekanan-tekanan yang merasa tidak tahan menghadapi badai krisis ekonomi, lalu meninggalkan Indonesia dan melarikan diri dari permasalahan. Namun fenomena itu tidak membuat Cip kepincut, sebab hati nuraninya mendorongnya untuk tetap tinggal di Indonesia. Kedua, Cip melakukan tindakan proaktif untuk menghubungi para kreditor dan terus berunding mencari jalan keluar yang inovatif. Pada waktu itu Cip bersama dengan timnya menemui para kreditor serta membuka diri untuk dikritik dan dimarahi. Ketiga, Cip melakukan penjualan sejumlah aset untuk menutupi beberapa utangnya. Ternyata apa yang dilakukan tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan dunia bisnis Indonesia. Makanya sedikit demi sedikit permasalahan utang perusahaan dapat terselesaikan, bahkan perusahaannya bisa bangkit kembali mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalam menghadapi krisis tersebut, Cip memiliki sikap gentle yang berani mengambil risiko dan menghadapi krisis dengan penuh tanggung jawab. Segala masalah dan risiko bisnis yang dihadapinya ia hadapi dengan berbagai strategi dan inovasi. Padahal problem yang dihadapi waktu itu sangat di luar batas dari kesanggupan dirinya. Namun dengan keberanian, tanggung jawab, dan optimistis, Cip mampu mengeluarkan perusahaannya dari krisis. 8. Fokus pada pelayanan pendidikan. Menurut Cip, kesuksesan itu akan lebih bermakna jika apa yang telah berhasil diraih juga bermanfaat bagi orang banyak. Atas dasar itulah Cip selalu melakukan kepentingan untuk beragam pelayanan sosial bagi masyarakat luas. Selain itu, menurutnya menjadi berkat bagi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur menjadi sukses karena dukungan masyarakat dan pantas untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Yang kesembilan adalah fokus dan membangun perusahaan multinasional. Ciputra kembali melakukan satu langkah keputusan penting dalam sejarahnya menjelang akhir masa krisis ekonomi tahun 1998. Ia menetapkan sebuah keputusan strategi yang sangat penting untuk fokus pada bisnis properti dan melakukan pengembangan bisnis ke kota-kota besar di luar Pulau Jawa serta di luar negeri. Cip tidak lagi melakukan strategi konglomerasi atau masuk ke berbagai ragam bisnis, namun mulai saat itulah ia fokus pada bisnis properti, terutama membangun kota-kota baru dan proyek-proyek komersial yang berada di banyak lokasi kota besar dan negara, baik dalam negeri maupun terutama di negara-negara Asia. Sejak saat itu, Cip membatasi keterlibatannya di bisnis-bisnis lain di luar properti. Keinginannya pada waktu itu adalah hanya fokus pada bidang properti, namun berada di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh Cip tampaknya meniru strategi perusahaan mancanegara atau multinasional MC McDonald dan KFC. Kalau kita lihat produk bisnisnya memang terbatas pada makanan cepat saji, namun siapa yang mengira dua perusahaan itu sudah ada di mana-mana. Makanya Cip tidak henti-hentinya memberikan arahan untuk visi misi strategi baru di perusahaan-perusahaan yang didirikan. Bahkan Cip masih gemar memberikan motivasi, bimbingan, konsultasi, dan panduan kemana saja perusahaan perlu dikembangkan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di usianya yang semakin senja, Ciputra masih tetap semangat dalam membangun usahanya. Sejumlah perusahaan yang masih dalam kekuasaannya, yaitu Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group, sampai sekarang menjadi perusahaan unggul dalam bidang properti, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Itulah salah satu keputusan penting dalam sejarah Ciputra, yaitu fokus untuk menggarap bisnis dalam bidang properti dan mengembangkannya menjadi multinasional. Nah, demikian tadi konsep rahasia bisnis ala Ciputra. Semoga bermanfaat. Terima kasih.